Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaneza Tunisa dari Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya mewakili teman-teman KKN AB 76061 untuk menjelaskan salah satu program kerja kami yang untuk mengetahui daerah rawan longsor Dusun Nawangan 1 dan sekitarnya, Kecamatan Selopamioro, Imogiri, Bantul. Untuk tanah longsor itu sendiri merupakan suatu gerakan menuruni lereng oleh massa tanah dan atau batuan penyusun lereng. Gerakan tanah merupakan salah satu proses geologi yang terjadi akibat interkasi beberapa kondisi, antara lain geomorfologi, struktur geologi, hidrologi, dan tata guna lahan. Kondisi yang saling berpengaruh tersebut dapat mewujudkan kondisi lereng yang cenderung bergerak. Pergerakan tanah dapat diketahui dengan tanda-tanda seperti munculnya retak tarik dan kerutan di permukaan lereng, miringnya pepohonan, hilangnya kelurusan fondasi bangunan, dan lainnya. Dalam program kerja kami ini, adanya pembuatan peta rawan longsor menggunakan sistem informasi geografis atau SIG, sehingga dapat diketahui daerah yang terdampak tanah longsor di Dusun Nawangan 1. Dalam pembuatan peta rawan longsor ini menggunakan metode scoring, di mana metode scoring ini menggunakan 4 parameter, yaitu kelerengan, geologi, curah hujan, dan tata guna lahan. Setiap parameter ini memiliki skor dan bobot. Keterkaitan antara skor dengan parameter yaitu ketika skor memiliki nilai yang semakin besar, maka parameter juga semakin berpengaruh terhadap gerakan tanah. Pada setiap parameternya ini dibuat peta. Yang pertama ada peta kelerengan, yang dimana ini dibuat melalui analisa citra SRTM. Dalam analisa ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu landai yang ditandai oleh warna hijau, kemudian ada miring yang ditandai oleh warna kuning, dan juga ada curam hingga sangat curam yang ditandai oleh warna merah. Kelerengan menjadi faktor tertinggi yang mempengaruhi terjadinya longsor. Selanjutnya ada peta curah hujan, di mana peta curah hujan ini menampilkan besaran curah hujan tiap tahun. Parameter curah hujan ini menjadi faktor terbesar kedua setelah kelerengan. Curah hujan juga dapat memperbesar potensi longsor. Selanjutnya ada peta geologi, yang dimana di daerah Selopamioro ini terbagi menjadi 4 formasi. Yang pertama ada formasi ngelanggeran. Formasi ngelanggeran ini memiliki batuan yang resistensinya tinggi terhadap pelapukan. Dan apabila terjadi longsoran tersebut berjenis rockfall atau batuan yang jatuh. Kemudian ada formasi Sambi Pitu, yang batuannya ini berupa batu pasir, batu lanau, tuf, dan sedikit batu lempung. Formasi ini sangat rawan apabila terjadi longsor, karena formasi ini disusun oleh batuan yang memiliki butiran yang sangat halus. Formasi Wonosari selanjutnya, ini tersusun oleh batu gamping yang resistensinya sama di setiap tempatnya. Formasi Wonosari ini dapat terjadi longsor jika tingkat pelampukannya sudah besar dan kandungan air dalam butiran atau batuan sudah melimpah. Selanjutnya ada endapan aluvial, yang dimana endapan aluvial ini merupakan endapan hasil transportasi dari batuan di sekitarnya. Selanjutnya ada peta tata guna lahan, di mana di daerah Selopamioro ini terbagi menjadi 7 tata guna lahan. Lahan yang berfungsi sebagai resapan air berada di daerah lereng bukit dan beberapa lokasi yang menjadi tempat masuknya air ke dalam goa bawah tanah. Semakin tinggi kandungan air pada daerah resapan air, maka dapat meningkatkan risiko daerah tersebut mengalami longsor. Kemudian keempat peta tersebut digabung dan menghasilkan peta rawan longsor. Peta ini merupakan peta rawan longsor Dusun Nawangan 1 dan sekitarnya yang telah kami buat. Pada peta ini menampakkan daerah Selopamioro yang memiliki 5 klasifikasi tingkat rawan longsor, yaitu ada sangat aman, sedang, rawan, dan sangat rawan. Kemudian pada Nawangan 1, ini terdapat 3 klasifikasi, yaitu sangat aman, dan juga sedang. Berdasarkan hasil lapangan kami, terdapat 4 lokasi yang dapat berpotensi terjadinya tanah longsor. Keempat
Lokasi tersebut memiliki tingkat rawan longsor yang sedang. Untuk hasil dokumentasinya seperti gambar yang ada di bawah ini. Kemudian bagaimana cara pencegahan terjadinya tanah longsor? Ini ada beberapa cara. Yang pertama ini yaitu tidak membangun rumah di bawah tebing yang curam. Kemudian yang kedua, jangan menebang pohon di lereng. Yang ketiga, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Yang keempat, hindari mendirikan bangunan di atas tebing. Yang kelima, waspada apabila terjadi hujan terus-menerus atau musim hujan seperti saat ini. Sekian pemaparan program kerja kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.